Kita masuk sekarang ke tanda-tanda balik yang ketiga, yaitu ketika anak telah mencapai usia 15 tahun. Artinya tidak mungkin ada yang lewat dari 15 tahun kecuali sudah balik. Ya. Tentu ada yang balik lebih muda. Saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, seperti di wilayah-wilayah yang cukup tinggi suhu panasnya, ya, ataupun cukup tinggi suhu dinginnya dan seterusnya. Ini biasanya lebih cepat balik. Ya, anak-anak di Timur Tengah, anak-anak di Eropa, ya, di Amerika itu biasanya mereka 12 tahun ke bawah, antara 9 sampai 12 tahun atau 8 sampai 12 tahun biasanya sudah balik. Kalau kayak kita di Asia Tenggara, karena cuaca umumnya stabil, hampir dikatakan stabil sepanjang tahun, biasanya antara 13 sampai 14 tahun. Tapi tidak akan mungkin ada yang lewat sampai 15 tahun sementara dia belum balik kalau anak itu normal. Dikatakan oleh penulis, seorang anak bila telah berusia 15 tahun maka diperlakukan hudud atau hukum pidana terhadapnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, untuk waktu ihtilam tidak ada batas umurnya. Bahkan anak-anak yang berusia 12 tahun bisa ihtilam. Ada juga yang sampai 15 tahun, 16 tahun dan seterusnya. Belum ihtilam. Para fuqaha berselisih pendapat tentang usia balik sebagai berikut. Al-Auza'i, ini nama orang tentunya, Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad rahimahullah berkata, bila mana seorang anak telah berusia 15 tahun maka dia dikatakan sudah balik. Baik dia mimpi atau dia tidak mimpi. Kawan-kawan Imam Malik mempunyai 3 pendapat. Yang pertama 17 tahun, yang kedua 18 tahun, yang ketiga 15 tahun. Sedangkan dari Abu Hanifah ada 2 riwayat, yang pertama 17 tahun, yang kedua 18 tahun. Dan bagi anak perempuan itu 17 tahun. Ini maksudnya batas maksimalnya ya. Daud dan kawan-kawannya berpendapat tidak ada batasan umur yang bisa dijadikan batasan dalam ihtilam. Inilah pendapat yang kuat dan tidak ada pembatasan dari Rasulullah SAW sedikit pun. Imam Ahmad mengatakan anak kecil tidak bisa menjadi mahram bagi wanita hingga dia ihtilam. Beliau mensyaratkan ihtilam itu. Maksudnya adalah baliknya tadi ya. Dia sudah ada tanda-tanda tadi, mimpi, keluarkan sperma mani atau dan seterusnya. Baliknya anak perempuan bisa sama seperti anak laki-laki, namun ditambah dengan yang keempatnya. Maksudnya selain keluar cairan di kemaluan, selain tumbuhnya bulu kemaluan, ya, selain juga sudah mencapai umur 15 tahun, gitu kan? Sebagaimana tadi dikatakan pendapat fuqaha umumnya tentang masalah pembatasan itu. Ada yang keempat tambahan bagi anak perempuan yaitu haid. Juga berkembangnya organ-organ reproduksi seperti membesarnya buah dada. Bila anak sudah hulum atau ihtilam, maka dia telah sampai pada usia taklif. Taklif maksudnya beban hukum ya. Sudah dapat dosa kalau enggak sholat, kalau tidak tutup aurat dan seterusnya. Wajib baginya mengerjakan ibadah dan seluruh amalan wajib. Adapun sebelum itu, maka perintah hanyalah sebagai pembiasaan dan menjadikannya suka. Wallahu a'lam. Ini tentang masalah umur ya. Walaupun jumhur ulama lebih banyak fokus kepada 15 tahun. Dan ini sudah menjadi survei sebenarnya. Survei lapangannya umumnya orang, anak-anak itu tidak akan lewat dari 15 tahun kecuali sudah balik. Ya. Usia menikah anak perempuan, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahullah berkata batas usianya adalah ketika dia telah mampu berjima atau berhubungan badan. Dan hal itu berbeda sesuai keadaannya serta tidak ditentukan oleh usianya. Inilah yang benar. Dan hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidaklah menjelaskan pembatasan dan larangan di usia mampunya berjima sebelum 9 tahun. Serta tidak menunjukkan adanya izin bagi wanita yang telah mampu berjima setelah usia 9 tahun. Ini disebutkan dinukil dari ketiga imam yang masyhur, Malik, Syafi'i dan juga Abu Hanifah rahimahullah. Artinya ini masuk dalam
subjudul tadi sebenarnya ya, subjudul daripada tanda-tanda balik itu sendiri. Artinya termasuk tanda-tanda balik ya, termasuk tanda-tanda balik adalah seseorang itu sudah siap untuk menikah. Biasanya sudah ada kecenderungan dengan lawan jenis ya. Seperti itulah. Sekarang kita masuk ke judul yang lain tentang masalah dampak akibat terlambat nikah. Jadi kasus-kasus ini banyak terjadi karena orang tua yang sengaja menunda-nunda pernikahan anaknya. Karena alasan kau masih kecil, masih sekolah, belum bekerja, belum punya pendapatan, belum bisa mandiri. Selalu anaknya dikecilkan. Maka ini keliru. Ya. Diluruskan dalam pemandangan syariat kita. Bagaimana orang tua justru memotivasi anaknya untuk berpikir menikah. Karena bagi wanita terutama, prestasi tertinggi adalah menjadi status istri dan status ibu. Itu dalam syariat kita. Jadi bukan yang lainnya. Yang lain itu cuma tambahan. Prestasi tertinggi bila seorang wanita sudah jadi status istri dan status ibu. Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, istri atau wanita manapun, tentu istri di sini, yang sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan dan melayani suaminya, berarti jadi istri. Dia sholat, dia puasa, yang wajib-wajib ini juga melayani suaminya, kecuali pada saat dia meninggal, boleh dia memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ini prestasi tertinggi menjadi seorang istri. Dan tidak didapatkan kecuali orang jadi istri dengan semudah ini masuk ke dalam surga gitu. Kemudian menjadi ibu. Bagaimana dia kalau meninggal sementara dia melahirkan ataupun di masa nifas mati syahid. Ini didapatkan oleh laki-laki kecuali pergi medan perang ya, yang paling umumnya ya gitu. Walaupun ada mati-mati syahid yang lain. Kemudian juga dia dibukakan pintu bakti anaknya dalam pelayanan 3 kali, baru kemudian ayah sekali. Ini berarti memang prestasi terbaik menjadi seorang istri dan ibu. Ini harus ditanamkan ke benak anak-anak perempuan kita. Bukan justru kamu harus jadi dokter nak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini prestasi dunia ditegakkan akhirnya sampai pada tingkat ada jemaah yang datang mengeluh sama saya. Dia suami istri orang mampu. Kemudian dia anaknya selalu ditekankan prestasi sekolah anaknya sampai menjadi dokter-dokter spesialis dan tidak mau nikah anaknya. Karena ada satu kecenderungan bagi kaum wanita, kapan dia sudah merasa safe dan aman di pendapatan, tidak mau nikah. Umumnya begitu. Ya. Jadi kalau sudah ada pekerjaan, sudah ada jabatan, ada pendapatan, tidak mau nikah. Makanya orang tuanya datang kepada saya, Ustaz tolong nasihatin anak saya, tidak mau nikah. Umur sudah sampai 32 atau 33 tahun. Karena dia sudah dokter spesialis, dia punya rumah sakit sendiri, dia segala macam. Jadi tidak mau lagi. Dia pikir untuk apa menikah. Bagi dia mengganggu gitu. Dan banyak orang yang sudah sampai pada tingkat spesialis seperti ini, atau menjadi seorang pengusaha muda, wanita, memang nggak mau nikah. Dia sudah punya rumah sendiri, dia sudah punya sekarang, tidak punya ketergantungan lagi, dia tidak mau lagi menikah. Pikirannya untuk apa laki-laki gitu. Ini pemahaman yang salah. Karena pendekatan orang tuanya selalu itu dari kecil. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Sama juga dengan salah satu cabang daripada menjadi istri dan ibu adalah keterampilan rumah tangga. Itu yang ditanamkan. Jadi bagaimana dia membersihkan rumah, bagaimana mencuci, bagaimana masak. Banyak kita temukan kasus di masyarakat, wanita, sarjana, S1, S2 nggak bisa masak nasi. Ceplok telur aja nggak bisa. Gitu kan? Ngatur spray nggak bisa. Ini terjadi. Gitu kan? Dan ini sayang sekali karena selalu yang ditekankan kejar prestasi. Sehingga dia juara di kampusnya, di sekolahnya, tapi nggak ada sama sekali keterampilan dalam rumah tangga. Ini keliru. Sementara memang target utama seorang muslimah adalah tadi rumah tangganya. Kapan dia sukses itu sukses semuanya. Berapa banyak pemimpin-pemimpin umat, pemimpin dunia ini lahir dari tangan ibu-ibu yang baik di rumahnya. Memang begitu. Jadi jangan tanamkan yang lain kepada anak perempuan. Sama juga dengan anak laki-laki. Tanamkan masalah pernikahan adalah kebaikan.
Nanti insya Allah kamu kalau sudah dewasa nak, ibu atau ayah akan nikahkan. Jangan bilang nanti kalau kau sudah selesai kuliah. Karena pokoknya sama kuliah. Kenapa dihubungkan dengan kuliahnya? Kalau dia sampai selesai kuliah belum butuh, nggak ada hajat, nggak ada pengaruh pada lawan jenis, oke. Tapi kalau ada pengaruhnya gimana? Yang saya pernah jelaskan, banyak orang tua egois. Kamu nggak boleh nikah nak, kecuali nanti kalau kau sudah sarjana. Dia, orang tuanya ngomong gitu ada pasangannya. Ada tempat pelampiasan biologis, anaknya yang lagi gejolak-gejolaknya 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Ini kan lagi gejolak seksualnya dan kita pernah lalui masa-masa umur ini. Maka ini berbahaya. Kapan tidak dilampiaskan, maka terjadilah kalau tidak ada iman atau pendidikannya bukan agama gitu kan. Larinya kepada zina atau larinya kepada onani, larinya kepada ini dan itu kan bahaya. Ya, zina sudah dosa besar. Ada yang lari kepada homoseksual supaya tidak hamil. Ya, kalau dia zina mungkin bisa hamil perempuannya atau dia lesbian. Kalau perempuan sama perempuan dia pikir nggak bakal hamil, aman, nanti menikah. Dan ini kan perusakan akhlak yang luar biasa. Hanya karena tadi penanaman metode yang salah atau pemahaman yang salah tentang masalah pernikahan. Oleh karena itu harus ditanamkan menikah. Gitu. Dan tidak mau sampai prestasi dunia gitu. Anak saya dari kecil saya sudah mengatakan insya Allah kalau sudah besar menikah, insya Allah ayah abadi nikahkan ya, gitu. Sampai istri saya kadang-kadang bercanda, anak saya laki-laki masih 6 tahun gitu. Ini kalau bicara masalah nikah senyum-senyum nih, gitu. Loh nggak apa-apa, kenapa emang saya bilang nggak masalah, gitu. Boleh-boleh saja gitu. Tidak ada sesuatu yang salah. Bahkan dia kalau bertanya hukum masalah pernikahan bisa saya jelaskan. Oh laki-laki itu harus begini, harus begini. Kadang-kadang mereka tanya soalnya, kenapa abadi keluar terus? Kenapa tidak wana? Abadi juga cari rezeki. Itu tugas laki-laki. Berarti sebagai suami, sebagai ayah harus bisa membiayai keluarga. Jadi dia dari menantang sudah paham itu. Oh ternyata ada kewajiban ini ya. Jadi dia berpikir satu waktu dia kalau dewasa dia akan lakukan itu. Itu yang kita tanamkan sehingga betul-betul berada di atas rel syariat gitu loh. Ini yang harus kita berikan pemahaman. Tentu boleh bukan tidak boleh jadi sarjana ya. Silahkan, tapi bukan target utama. Bukan target utama. Saya ceritakan yang lalu, saya temukan ada orang kita tinggal di luar negeri, bukan di negara kita ya. Itu sudah sampai umur 35 tahun, nggak mau nikah. Nggak mau nikah. Sudah punya pendapatan, sudah punya segala macam. Katanya nanti kalau sudah umur 40 sekian baru mau menikah. Kenapa akhi? Karena saya mau tunggu saya mapan dulu. Mapan apanya? Dia mau nikah nanti maksudnya dia sudah punya semuanya, istrinya tinggal datang nikmati sama dia. Ya, kalau antum masih hidup, kalau meninggal bagaimana? Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, kalau tertinggal umur saya 10 hari saja, maka saya tidak akan lalui 10 hari itu kecuali memiliki seorang istri. Karena dianggap itu sebuah ibadah yang sangat besar pahalanya gitu kan. Berbuat baik kepada istri, memberikan sedekah, itu sudah ada amal-amal yang paling baik. Kata Nabi SAW, akmalu mu'minnya imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur yang paling baik akhlaknya, yang paling baik pada istrinya. Bagaimana caranya bisa dapat pahala ini kalau tidak punya istri, gitu kan? Wa anna khiyarukum li ahli. Dan saya orang yang terbaik terhadap istrinya. Sebagai contoh kata Nabi SAW, aku contohnya, ikutilah aku. Seperti itu. Maka ini semua ada hal-hal yang harus kita perbaiki sehingga tidak terjadi dampak-dampak negatif yang sering terjadi. Karena terjadinya perzinahan, terjadinya homoseksual, salah satu faktornya adalah ini. Menerlambatkan pernikahan. Kita akan bacakan di sini dikatakan dampak akibat terlambat nikah. Kata beliau karena menunda pernikahan menyelisihi syarak. Syarak maksudnya syariat ya. Berbenturan dengan sunnah kauniyah atau hukum alam dan fitrah manusia. Serta tidak sesuai dengan tabiat asli masyarakat Islami. Di samping hal itu merupakan pemikiran penjajah dan makar Yahudi yang digunakan untuk menghancurkan akhlak para pemuda dan pemudi. Yang mana segala naluri syahwat dibuka di setiap jalur kecuali jalur pernikahan. Baik melalui jalur seni, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan berbagai jalur lainnya yang terbuka. Bermula dari bertemu, bercumbu, bercinta, dan berakhir dengan zina dan pelacuran. Pemuda menjadi santapan nikmat sang musuh, terkoyak jiwa dan raganya.
dasar pemikiran ini telah terbina dan telah tertancap sehingga hal yang menyimpang ini menjadi kokoh dan menjadi tabiat seseorang, bahkan menjadi pangkalnya, di mana seorang pemuda menjadi wanita sebagai temannya dan seorang wanita menjadikan laki-laki sebagai temannya. Demikianlah kondisi masyarakat barat dan masyarakat yang mengaku Islam di tengah-tengah negara Islam. Jadi sekarang kita tidak asing di Indonesia kita dengar anak-anak muda SMP, SMA sudah bicara pacar-pacaran. Ya. Udah bicara pacar-pacaran, udah mau coba minuman keras, udah mau coba ini dan itu. Ini ujungnya pelacuran nanti. Dia sudah terbiasa biologis, pas orang tuanya susah, mati, melacur. Itu yang terjadi. Kenapa nggak nikah gitu? Kenapa kok nikah ini seperti diperangi? Sering saya bahasakan itu ya. Kalau anaknya bolak-balik ganti pacar, prestasi. Biar tetangga tahu. Itu siapa? Pacar anak saya. Bulan depan putus, datang orang lain. Siapa itu? Pacar anak saya. Lain bulan lalu mana? Sudah putus sama anak saya, tidak cocok. Tidak apa-apa, gonta ganti pacar 10, tidak apa-apa. Yang penting jangan nikah. Tapi pasang tenda depan rumah, akad nikah. Ini kenapa nikah? Malu. Seakan-akan terjadi sesuatu. Aneh betul ini, gitu kan? Kenapa kok perbuatan baik dalam syariat dianggap buruk? Perbuatan buruk malah dianggap baik. Zina nggak apa-apa. Pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Apa bedanya? Karena zina itu kan menatap, mencium, memegang, terakhir kemaluan menyempurnakannya. Kan begitu. Itu terbuka. Bisa nggak teman-teman kira-kira anak muda laki-laki ya dengan sempurnanya fisiknya, dengan wanginya, dengan tampannya, dengan perempuan, dengan cantiknya, kemudian berjalan sama-sama 17-18 tahun terus tidak zina. Bagaimana caranya mereka bisa kontrol syahwat? Orang tuanya izinkan, tante om izinnya bawa anaknya, iya silakan. Silakan apa? Silakan dizinai. Gimana caranya? Dibawa ke bioskop gelap-gelap, terus tidak ciuman, tidak segala macam. Bohong, dustain. Kan gitu. Kenapa membiarkan kita sebagai orang tua dapat dosa dan juga anak kita rusak? Kenapa? Kenapa nggak nikahkan? Kenapa nggak tambah satu makanan nasi di meja makan untuk anak mantu, anak kita aman? Kenapa? Masalahnya apa? Nggak usah malu sama orang yang menilai negatif. Yang kita pikir bagaimana kita dan anak kita selamat. Itu yang penting. Itu dalam agama. Harus kita tanamkan ini. Jangan sampai kita malah jadi penghambat masalah-masalah seperti ini. Jadi pacaran itu seperti sesuatu yang biasa gitu. Ya, berjalan sama-sama, tepuk-tepukan sana sini kayak biasa kita lihat di Indonesia. Bagi tempat kerja, baik di mana-mana, dan itu sudah biasa. Pulang janjian ke hotel, ini dan segala macam hal lah. Saya dengar di beberapa perkantoran bahkan di Jakarta informasi pasti dari orang-orang yang berkeluh kesah dengan masalah itu. Di waktu istirahat kantor mereka temukan di tangga-tangga darurat ada kondom lah, ada inilah, ada itulah. Mereka biasa lakukan perzinahan begitu saja seperti mainan. Naudzubillah di kantor-kantor. Ini bahaya sekali gitu kan. Zina itu termasuk dosa besar yang bisa membuat karunia Allah, rezeki Allah turun dari langit, bisa menahan itu. Fahish, perbuatan buruk. Bahkan hukumnya sampai dirajam kan gitu, itu berat. Kayaknya tidak boleh dianggap remeh misal. Ini semua karena hambatnya pernikahan. Kalau orang nikah itu tidak mungkin. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Karena sudah ada tempat pelampiasannya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Bahkan ulama hampir umumnya semua sepakat mengatakan dianjurkan dalam komunitas masyarakat muslim tidak tertinggal satupun bujang, gadis, duda, janda kecuali menikah. Soal dalam keadaan darurat, dia sudah tua, dia nggak mampu, dia sakit, itu lain. Tapi selama normal dan dia tahu ada fitnah datang kepada dia, kenapa nggak menikah? Tentu kalau dia bercerai dengan pasangannya, yang diprioritaskan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami yang telah menceraikan lebih pantas rujuk kepada istrinya kalau mereka mau baikan. Tapi kalau tidak ditemukan lagi kebaikan, tidak bisa ada titik temu, tidak bisa ada islah, oke, cerai baik-baik, nikah masing-masing. Tidak boleh tinggal dalam kondisi tidak punya pasangan. Sudah pernah rasakan biologis lalu kemudian mengatakan tidak akan zina. Itu nggak mungkin. Pasti kita manusia nalurinya normal, butuh itu. Ya, sebagaimana kita butuh makan, kita akan butuh biologis. Dan seringkali masalah-masalah kejiwaan seperti emosional, ya, cepatnya banyak datang penyakit dan segala macam ada hubungannya dengan masalah tidak terlampiaskannya masalah biologis ini. Ya.
Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, menunda perkawinan bahkan menjadi hal yang biasa. Namun sebaliknya, segera menikah menjadi hal yang dianggap aneh. Dari sinilah penyimpangan bermula dengan jalur-jalurnya yang bermacam-macam, sehingga berakhir kepada merusak kehormatan dan mencabik keutamaan atas nama peradaban dan kemajuan. Ini zaman modern, bukan saatnya nikah buru-buru. Ya sudahlah, kita pacar-pacaran aja, gonta-ganti pasangan. Bahkan dengan tidak malu, seorang muslim bisa menceritakan dia sudah punya pacar 7 orang, 8 orang. Itu mantan saya, itu mantan saya. Apa ini mantan ini? Apa yang dibanggakan dengan mantan itu? Berarti saya pernah dicoba sama orang itu, begitu. Kok aneh benar. Lalu itu diceritakan, dianggap sebuah prestasi. La haula wa la quwata illa billah. Ini keburukan sebenarnya, harus diperbaiki. Ya, semua orang normal ya, pasti suka dengan sesuatu yang baru. Ya memang kalau dia pernah ceritakan belum itu, kalau ada pasangan yang suka dengar cerita masa lalunya, pasangannya pernah berzina sana sini, aneh itu. Kalau masih normal nggak mungkin. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kira-kira kalau anda mau hinggapkan, mau ikat unta anda di pohon yang masih belum pernah ada orang yang ikat untanya kan, masih banyak daunnya, atau di pohon yang pernah orang mampirkan tunggangan mereka. Kata Nabi SAW, di pohon yang belum pernah orang mampir. Maksudnya beliau ingin gambarkan perempuan yang pernah disentuh kayak anda nikahi, atau perempuan yang tidak pernah disentuh. Dan ciri hurun 'ain, bidadari surga adalah mereka yang tidak pernah disentuh oleh jin dan juga manusia. Cirinya seperti itu, tanamkan itu. Dan masa lalu kita yang kelam jangan diwariskan kepada anak-anak. Kalau kita dulu gonta-ganti pegang sana sini sama lawan jenis, sekarang nggak boleh lagi. Anak-anak kita nggak boleh. Kita buat membalas kesalahan-kesalahan kita itu dengan kebaikan sekarang. Anak kita cuma boleh sentuh dengan kehalalan. Mau sama anak saya silakan, tanamkan dalam anak-anak itu. Nah, kalau mau bersentuhan sama lawan jenis, menikah. Ayah sama ibu akan dukung. Selesai. Kita pun aman secara syar'i. Seperti itulah. Nah ini yang harus diperbaiki persepsinya. Karena ini betul-betul sangat mengakar di masyarakat kita. Sangat dianggap aneh kalau orang menikah cepat. Malah ya, dianggap ketinggalan zaman, kolot lah dan segala macam. Tapi kalau orang yang menunda-nunda pernikahan dan hanya sampai menganggap nanti ada pasangan yang cocok, gonta-ganti pacar dan segala macam, baru itu dianggap orang modern. Ini aneh betul ini. Ya. Kata beliau, ada subjudul yang lain, menunda pernikahan bisa berakibat buruk, merusak pribadi dan masyarakat. Di antaranya, poin A-nya, menghilangkan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan cara menghilangkan air kehidupan melalui onani, bercumbu dan berzina. Padahal Islam memerintahkan menjaga kemaluan dan tidak buat melampaui batas. Artinya, spermamu hai muslim dan kemaluanmu hai muslimah mahal. Spermamu hanya tuangkan ke tempat yang halal. Dia juga perempuan kemaluannya, rahimnya hanya bisa menerima sperma yang halal. Tidak boleh yang lain. Allah SWT larang itu. Itu harus ditanamkan. Itu harus dijadikan sebagai sebuah kemuliaan. Karena kita hanya menempatkan sperma pada tempatnya. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian menuangkan sperma kalian. Tak boleh salah, harus yang benar. Karena tetes saja sperma masuk, kemudian dia hamil perempuan itu, maka akan jadi ibu anak kita selamanya walaupun dia buruk. Satu kali wanita salah menerima sperma, tetes saja lalu dia hamil, maka laki-laki tersebut akan menjadi status ayah anak-anaknya selamanya. Gak bisa dihapus, walaupun dia buruk. Oleh karena itu tidak main-main dalam masalah ini. Bermula daripada menganggap remeh tadi. Gak apa-apa lah, gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Ya. Dulu bahkan ada seorang kerabat begitu. Saya nasihatin anak-anaknya, pas lagi silaturahim di rumah, harusnya begini, harusnya begitu. Saya juga nasihatin begitu, anak-anak saya pun saya nasihatin, gitu kan. Ingat nak, jangan buka pergaulan bebas. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pasangan kita seperti kita nanti. Kalau kita jaga, Allah mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki baik untuk perempuan baik. Dan Allah juga mengatakan, ya, wal khabithuna lil khabithat, laki-laki buruk untuk perempuan buruk, pasti begitu. Allah akan datangkan pasangan yang seperti kita nanti, enggak usah khawatir. Ya, atau pasangan mungkin dulunya buruk tapi dia bertaubat, Allah datangkan karena sudah dengan taubatnya, gitu kan.
Yang penting jangan kita membuka pintu-pintu yang salah. Itu Allah akan datangkan, ada saatnya di mana itu akan terbuka insya Allah. Jadi jangan malah kita orang tua motivasi. Setelah saya nasihatin anak-anaknya, subhanallah tidak sengaja. Saya mau pamit keluar, saya lewat pintu belakang, karena lewat situ orang semua keluar tamu. Ternyata ada ibunya lagi duduk sama anak-anaknya, dan saya dengar, saya lewat. Nah, mana lagi pacar kamu? Kenapa kau nggak pacaran sama kakak kelasmu? Kenapa begini? Loh, tadi saya diminta nasihat, sekarang malah dirusak semua nasihat itu. Malah orang tuanya yang suruh gonta-ganti pacar. La haula wala quwata illa billah. Allah SWT berfirman tentang disuruhnya menjaga kemaluan agar sperma tidak sembarangan dituang. Rahim wanita harus suci, tidak boleh sembarangan menerima sperma. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'arij, ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, dalam kurung seperti zina, homoseksual, dan lesbi, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Rasulullah SAW juga menyuruh menikahi wanita yang penyayang dan subur, di mana beliau mengajarkan pemuda muslim agar mengerahkan kemampuannya untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah SAW bersabda, Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang berpotensi banyak anak atau subur dan penyayang, karena aku akan berbangga diri di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian. Ya. Tentu ini teman-teman juga pernah ada sahabat datang ya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya kagum dan tertarik dengan seorang wanita cantik, punya kedudukan, tapi mandul. Jadi vonis begitu. Bolehkah saya nikahi? Kata Nabi SAW, jangan. Ya. Lalu dia tanya yang kedua kali, ya Rasulullah, bolehkah saya nikahi? Jangan. Terus saja Nabi larang dia. Ya. Maka ini supaya dia menikah dengan wanita yang subur, karena akan ada keturunan manusia di situ. Tentu kita tidak bicara, oh bagaimana kalau orang sudah terlanjur mandul, itu kan jarang terjadi. Kalau semua orang mandul, apakah kita lahir? Kan nggak mungkin. Karena yang mandul itu 1-2 orang, sekian orang, persentasenya sangat kecil di tengah-tengah manusia. Karena Allah menciptakan sunnatullah, peraturan Allah SWT, pasti akan ada populasi manusia, gitu kan? Maka Allah pasti memberikan kesuburan. Itu yang pertama di poin A, tentang masalah kalau pelampiasan bukan pada pernikahan, maka akan jadi pelampiasan yang haram, zina, homo dan lesbian. Ini kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di Indonesia yang kita sayangkan sudah sampai pada tingkat digembar-gemborkan ya pernikahan sama jenis. Jadi bukan cuma sekedar melampiaskan saja, tapi pernikahan sama jenis. Ini kerusakan fitrah. Di tengah-tengah umat Islam tidak ada ini. Kenapa lahir homoseksual, kenapa lahir lesbian? Salah satu faktornya karena kejenuhan. Seringnya gonta-ganti pasangan. Pacaran sana sini, bosan ganti, akhirnya dia mau coba yang lain. Cobalah sama jenisnya. Ini berbahaya, salah satu faktornya. Poin B-nya, kalau orang menunda pernikahan, menghilangkan kemampuan jiwa dan raga dengan meniadakan kehidupan, masa muda, naluri rasa sayang, berpikir, berkhayal, merasakan hubungan, keberanian diri, meniadakan juga upaya maju ke depan, gerakan cepat dan sifat-sifat lain yang membedakan dengan orang lain. Dia habiskan usia dengan berbangga-bangga, memamerkan mobil, kantor, sastra yang menyimpang, dan akhlak yang melenceng. Hal ini umumnya terjadi sebagai akibat mengikuti dan bercampurnya lawan jenis, pemuda dengan pemudi, pemudi dengan pemuda. Begitulah dia habiskan waktu yang bertahun-tahun dari usia mudanya, yang mana hal itu adalah bagian dari usia sebuah generasi yang membutuhkan kekuatan para pemuda.
Lihatlah bila Anda suka kepada para pemuda yang menjelang dewasa di sekitar Anda. Anda akan lihat umumnya mereka belum menikah dan kebanyakan mereka menyia-nyiakan kemampuannya. Mereka diliputi rasa gelisah dan goncang karena dihiasi penyimpangan itu. Di samping mereka karena waktu luang dan kosongnya diri dari agama dan pengetahuan. Jadi kalau orang, maknanya adalah orang kalau cuma pacaran terus, potensi dia untuk memecahkan sebuah permasalahan, hasil kerjanya yang harus dia keluarkan, kalau dalam agama kita kan memecahkan problematika rumah tangga, memberikan nafkah pada istri dan anak, itu diberikan kepada tempat yang haram. Jadi sebenarnya banyak tahun-tahun waktu yang dia buang-buang sia-sia. Yang orang pacaran itu, uang yang dia keluarkan memberikan makan pacarnya haram. Lawan jenisnya bagaimana cara yang dia mengatakan itu halal? Begitu juga dengan dia menghabiskan dengan segala macam hal. Terkadang juga ada orang pacaran tapi masih takut melakukan biologis, akhirnya mereka mengekang itu. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Sampai terjadi pada saat pasangannya tidak mau, ada pemerkosaan dan segala macam hal. Dan banyak hal yang jelek. Tapi kalau orang menikah langsung, maka awal yang akan dia pecahkan dalam hidupnya adalah problematika yang dia hadapi dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Dan itu bagus. Potensi masa muda dia gunakan, energi, ide-ide beliau ini digunakan untuk memecahkan dan mengembangkan rumah tangga yang memang diperintahkan dalam agama. Bukan pada hal yang sia-sia gitu. Nah orang cuma habiskan pacaran habis percuma. Ya, tidak ada manfaatnya. Sayang ide-ide dia, sperma dia yang masih berkualitas, telur yang kualitas ini habis pada hal yang tidak ada gunanya gitu. Disitulah yang kata beliau tadi, mereka diliputi rasa gelisah akhirnya dengan goncang karena dihiasi penyimpangan itu, di samping karena waktu luang dan kosongnya dari agama dan pengetahuan. Poin C-nya, melemparkan pemuda ke dalam bencana atau fitnah. Di lingkungan sekarang para pemuda dan pemudi memamerkan berbagai hal yang merangsang, baik berupa bacaan, sesuatu yang didengar, dilihat, dan yang tersebar di berbagai jenjang dengan keindahan tampilan melalui foto, pentas, ikatan, acara musik, dan lainnya. Wanita menampakkan perhiasannya, jalannya, dan suara di berbagai suasana. Hal ini pun masuk juga kepada laki-laki. Mode mereka dan cara berbicara mereka, hingga pemuda dan pemudi berubah menjadi sebuah santapan yang enak buat musuh. Jadilah dia tersiksa, kehilangan induknya dan tertawan oleh setan, serta masuk dalam jaring-jaringnya. Pernikahan dini adalah benteng pemuda yang dipakainya untuk menangkis berbagai keburukan dan fitnah dengan izin Allah yang Maha Tinggi. Ini dampak yang ketiga ya. Menunda pernikahannya akan menjerumuskan pemuda dalam bencana yang akhirnya membuat dia jadi pusing ya. Dan akhirnya mengembangkan pelampiasannya dengan tulisan-tulisan dan akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi. Karena pada saat itu mereka ada kecenderungan untuk menunjukkan apa yang bisa merangsang lawan jenisnya. Ya, tentu beda kita di umur-umur sudah di atas 40 tahun misalnya dengan orang yang masih di atas 15 tahun, 20 tahun. Mereka masih berusaha berpenampilan di umur-umur yang sangat muda ini untuk menarik lawan jenis. Mungkin orang kalau sudah atas 35 tahun, 40 tahun, dia berpenampilan karena memang dia suka itu. Bukan untuk lawan jenisnya. Ada perbedaan persepsi. Dan ini berbahaya. Terjerumusnya mereka pada fitnah akhirnya. Tapi kalau dia punya pasangan, dia akan lampiaskan menggunakan keindahan itu di depan pasangannya. Kan gitu. Poin D-nya, terlambat menikah. Inilah masalah wanita saat ini. Wanita-wanita mengedepankan pelajaran, pekerjaan, dan wawasan, serta kematangan daripada menikah, atau agar bisa menjadi pemegang urusan dan mendapat tingginya mahar, sehingga dia berusaha menyempurnakan sesuatu sebelum menyempurnakan yang paling mendasar. Dia dahulukan atapnya daripada pondasinya. Jadi bekerja ini segala macam adalah seperti atap. Ya, pondasi rapuh, ya, karena tidak ada yang dia tahu berhubungan dengan masalah rumah tangga. Ketika sudah terwujud apa yang telah diinginkannya berupa pekerjaan dan gelar, baru dia akan kembali ke jalan semula. Dia akan berpikir untuk menikah dan berusaha mencapainya saat dia ketinggalan kereta dan dijauhi oleh pria. Karena mereka sudah tidak suka kepada wanita yang sudah berada di tengah-tengah umumnya. Ya.
Karena masa mudanya telah tiada, kehidupannya telah berkurang, kecantikannya telah pudar. Karena dipersembahkan untuk orang lain, prestasi, wawasan, dan pekerjaan. Begitulah akibat dari menentang fitrah dan berbenturan dengan sunnah kehidupan. Jadi ada juga banyak wanita yang tertinggal, kami dapat informasinya begitu. Karena dia sudah S2, S3. Jadi laki-laki juga yang mau melamar kecil hati. Karena mereka pun mungkin cuma tamat SMA, mereka S1. Ini layak nggak nikah sama wanita yang S2, S3 itu, gitu kan? Maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus menikah dengan juga orang yang selevel sama dia S3, tapi orang sudah berumah tangga, gitu kan? Saya pernah menghadiri pernikahan begitu. Sudah sampai pada S3, akhirnya karena tidak menikah, terpaksa nikah sama teman yang sama-sama dia S3, dia sudah punya rumah tangga. Karena takut ketahuan istri disembunyikan lah. Karena dia doktor, seorang kandidat yang luar biasa gitu, ya, dalam ilmu pengetahuan. Apa manfaatnya? Coba seandainya dia menikah waktu dia masih umur 17 tahun, 18 tahun, tidak butuh semua itu. Dia bisa menikah dengan laki-laki yang lebih pantas buat dia dan seterusnya kan gitu. Jumlah wanita yang belum menikah di saat usia semakin tua amat banyak. Mereka telah kehilangan usia nikah yang diharapkan dan diterima. Salah seorang di antara mereka yang berumur 30 tahun melihat putri tetangganya atau kerabatnya, padahal mereka baru berumur 20 tahun, namun sudah memiliki anak-anak, suami dan keluarga. Dia telah memiliki pandangan dan tanggung jawab di sela-sela melakukan tugasnya yang sesuai tabiat dan pada posisi yang sesuai fitrahnya. Ya. Nikah ini adalah halal. Di dalamnya terdapat penjagaan, yaitu benteng yang kuat bagi para pemuda. Inilah aturan Islam. Karena itu bertakwalah wahai saudariku muslimah. Jangan tertipu oleh propaganda yang mempunyai tujuan jahat. Karena wanita yang telah terjebak dengannya sudah cukup menjadi bukti rusaknya dan lemahnya propaganda tersebut. Pendidikan adalah sebaik-baik bukti. Segeralah wahai saudariku muslimah untuk menikah selama anda masih sebagai gadis yang disenangi. Jangan tunda hanya karena menyambung belajar atau cita-cita dalam kerja. Karena nikah yang tepat adalah kebahagiaanmu dan istirahatmu. Dia adalah pengganti pelajaran dan tugas. Sedang pelajaran dan tugas tidak bisa menggantikan bagaimanapun tingginya. Bangkitlah menjadi ibu rumah tangga, mendidik anak-anak. Karena inilah pekerjaanmu yang sebenarnya yang bisa membuahkan hasil di masa hidupmu. Jangan cari penggantinya karena dia tidak akan kokoh untuknya. Jangan sampai lolos menikahi laki-laki soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, bila datang kepadamu orang yang kamu ridhoi agamanya, al-hadith. Jadi ada juga orang begitu ya. Dia malu pada saat ada laki-laki yang melamarnya lalu dia menikah. Seakan-akan dia menikah terlalu cepat. Lalu dibisikkan oleh teman-temannya atau kerabatnya, mungkin ada laki-laki lebih baik nanti. Iya, kalau enggak, kan belum tentu. Makanya Nabi SAW dipesankan, kalau sudah laki-laki soleh datang jangan ditolak. Udah menikah saja. Gitu kan? Udah menikah saja. Saya berbicara sama istri dan dia menceritakan gitu kan. Saya tanya, kenapa menikah lebih cepat? Karena menikah di bawah umur 20 tahun, 19 tahun, sudah menikah. Dia menikah sama itu, kemudian saya tanya, kenapa menikah cepat? Dia bilang, memang saya ingin dari awal niat untuk menikah. Dan Masya Allah dalam beberapa tahun menikah sudah punya anak, urus anak-anak, mulia sebagai status istri, mulia sebagai status ibu, terjaga. Dan Allah bukakan rezekinya depan mata, saya lihat semua kebutuhan terpenuhi gitu kan. Saya bahasakan, coba lihat si fulana, keluarga-keluarganya sendiri masih banyak yang belum menikah. Lihat, masih banyak. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dan bukti nyata bagaimana Allah SWT memberkahi orang yang mau pergi kepada yang halal. Ya, kalau tidak akan terbengkalai. Ya, sama juga di sini banyak orang yang tadi sesuai dengan hadits Nabi ya. Agamanya laki-laki sudah cocok, tapi kayaknya ekonominya masih kurang bagus. Udah nanti aja nih. Tunda. Karena dia punya target, entah dari mana pikiran target ini, membuat akhirnya dia harus menikah dengan orang yang punya pendapatan sekian ratus juta tiap bulan, berharap orang lebih kaya yang datang. Kalau enggak ada, gimana? Kan jadi masalah. Akhirnya enggak nikah-nikah gitu kan. Maka ini semua harus diperhatikan sebagai sebuah poin yang harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua gitu kan. Kesimpulannya saya ingatkan kembali bagaimana kita
berusaha menanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya dalam diri kita juga termasuk orang tua, pernikahan itu adalah sebuah ibadah dan memang kita diamanahkan oleh Allah SWT anak-anak ini untuk kita didik sampai menikah, dan setelah menikah pun itu akan ada proses yang lainnya tentunya. Kita mungkin bermusyawarah dengan mereka, memberikan masukan-masukan, memberikan modal sampai akhirnya lahirlah juga generasi manusia yang baik dan seterusnya, gitu kan. Kita temukan ada orang tua yang berhasil itu. Anak-anaknya dinikahkan cepat, lalu kemudian punya cucu, mereka selalu kumpul dalam komunitas keluarga yang besar. Itu sangat bagus. Setiap hari Ahad misalnya berkumpul-kumpul lah semuanya, cucu-cucunya, anak-anaknya, kemudian mereka adakan pengajian. Maka itu sangat baik dibandingkan orang yang sudah tidak jelas. Anaknya cuma 2 orang, belum menikah-nikah sudah sampai 40 tahun dan seterusnya. Gitu kan. Saya subhanallah temukan ini kasus lapangan sendiri ya. Ada di antara kerabat-kerabat kami yang tidak nikah, tunda-tunda, dan alasannya kadang-kadang tidak masuk akal. Karena ingin perempuan yang begini dan begitu, karena ingin laki-laki yang begini dan begitu, akhirnya tidak nikah-nikah. Dan kelihatan sekali orang yang seumur dengan mereka, yang itu beda jauh. Yang tidak menikah ini kelihatan jauh lebih tua. Dia lebih tua, kena banyak beban pikiran. Kalau jalan juga malu tengah-tengah masyarakat. Biar dia tampan, biar cantik. Kalau orang tanya, oh ternyata belum nikah. Orang kan jadi bertanya, kenapa enggak nikah? Subhanallah, sunnatullah. Biar juga orang punya kekurangan paras wajah dan fisik. Tetap aja saja ada datang orang yang suka. Makanya Nabi SAW kasih tolak ukur agama dan akhlaknya. Menikah. Ini toh kita akan lalui proses dunia sebentar kan gitu. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ini bahasan tentang masalah penutupan dari bab yang kelima tentang masalah bagaimana mengenal masa balik dari anak-anak dan bagaimana dampak negatif kalau mereka sudah siap menikah lalu ditunda oleh orang tuanya. Oleh karena itu kita harus segerakan dalam pernikahan.